Mertuaku mencoba membunuhku dengan puding manis. Balasanku lebih manis lagi. Aku suguhkan puding itu untuk putranya. Inilah kisah pembalasan dinginku. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, membiaskan sinarnya melalui panel-panel kaca raksasa yang membingkai ruang keluarga apartemen penthouse itu. Di sanalah Cempaka duduk, bukan di sofa empuk buatan desainer, melainkan di sebuah kursi ergonomis menghadap meja kerja dari kayu jati solid. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik laptopnya. Matanya yang setenang telaga memindai barisan angka dan grafik yang rumit. Di layar, sebuah notifikasi hijau muncul. Penawaran diterima. Sebuah senyum tipis, senyum lega bercampur kepuasan, terukir di bibirnya. Proyek akuisisi lahan di koridor industri timur, sebuah pertaruhan besar yang ia analisis selama berbulan-bulan, akhirnya berhasil. Ini bukan hanya tentang keuntungan fantastis yang akan masuk rekening perusahaannya. Ini adalah penegasan, sebuah bukti lagi bahwa intuisi dan kerja kerasnya adalah fondasi nyata dari semua kemewahan yang melingkupinya. Selesai. Suara itu dalam dan menenangkan, datang dari sudut ruangan di mana Kresna, suaminya, tengah tenggelam dalam dunianya sendiri. Di hadapannya terhampar selembar kertas kalkir berukuran masif. Tangannya yang kokoh dengan lihai menggoreskan pensil grafit, membentuk fasad sebuah gedung yang tampak menantang gravitasi. Sebagai seorang arsitek yang sedang naik daun, Kresna adalah seniman di antara para teknisi, seorang pemimpi yang mampu mengubah beton dan baja menjadi puisi visual. Selesai, jawab Cempaka, menutup laptopnya dengan sekali gerakan halus. Proyek Cikarang berhasil. Kresna meletakkan pensilnya dan bertepuk tangan pelan. Sorot matanya tulus memancarkan kekaguman. Aku tidak pernah meragukannya sedikit pun. Kamu punya sentuhan Midas, Cempaka. Semua yang kamu sentuh berubah jadi emas. Cempaka bangkit, menghampiri suaminya dan melingkarkan lengannya di bahu Kresna, ikut memandangi sketsa yang rumit itu. Dan kamu, bisiknya, kamu yang membangun istana dari emas itu. Itulah dinamika mereka. Cempaka adalah ahli strategi, sang penakluk medan perang finansial. Kresna adalah sang kreator, pemberi jiwa pada ruang dan bentuk. Mereka adalah dua pilar yang menopang sebuah mahligai pernikahan yang tampak sempurna. Apartemen ini, mobil sport di garasi, liburan eksotis 2 kali setahun, semua adalah buah dari kecerdasan Cempaka dan kreativitas Kresna. Namun, tak bisa dipungkiri, modal terbesar dan keuntungan paling signifikan berasal dari kelihayan Cempaka dalam dunia investasi properti yang kejam. Kresna adalah pria yang baik, suami yang suportif. Ia tidak pernah merasa terintimidasi oleh kesuksesan istrinya. Baginya, pencapaian Cempaka adalah pencapaian mereka bersama. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, Cempaka kadang merasa bahwa istana kaca mereka ini sedikit terlalu rapuh. Ada satu elemen eksternal, satu variabel yang tidak bisa ia kendalikan. Ibu Widuri, Ibunda Kresna. Ngomong-ngomong, Kresna berkata sambil merapikan peralatannya, memecah lamunan Cempaka. Ibu menelepon tadi. Katanya besok mau mampir. Sudah lama tidak menengok kita. Kangen katanya. Jantung Cempaka berdetak sedikit lebih cepat. Namun wajahnya tetap tenang. Oh, ya? Tentu saja. Beliau selalu diterima di sini. Baguslah. Mungkin kamu bisa ceritakan soal proyek Cikarang ini. Ibu pasti bangga sekali padamu. Ujar Kresna dengan polosnya. Cempaka hanya tersenyum. Bangga? Atau penasaran? Dua kata itu memiliki makna yang sangat berbeda jika menyangkut ibu mertuanya. Di balik dinding kaca apartemen mereka, di tengah kesempurnaan yang mereka bangun, Cempaka merasa angin dingin mulai berembus. Kunjungan sang ratu akan segera dimulai. Keesokan siangnya, bel apartemen berbunyi tepat pukul 2. Widuri tidak pernah terlambat, juga tidak pernah datang terlalu cepat. Ketepatannya adalah bagian dari citra kesempurnaan yang selalu ia proyeksikan. Saat pintu terbuka, ia berdiri di sana,
Laksana seorang permaisuri yang mengunjungi wilayah kekuasaannya. Usianya mungkin sudah kepala 6, namun penampilannya tak lekang oleh waktu. Setelan Chanel berwarna krem membalut tubuhnya yang masih terawat. Tas Hermes edisi terbatas tersampir di lengannya, dan aroma parfum Baccarat Rouge menyapa indera penciuman bahkan sebelum ia melangkah masuk. "Cempaka, sayang," sapanya dengan suara merdu, memeluk menantunya dengan pelukan yang terasa formal dan berjarak. "Kamu tampak semakin bersinar. Kehidupan pernikahan benar-benar cocok untukmu." "Selamat datang, Bu," balas Cempaka dengan senyum tulus yang ia latih. "Ibu juga tampak luar biasa." "Selalu." Widuri tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti denting kristal. Matanya yang tajam langsung memindai seisi ruangan, berhenti sejenak pada sebuah lukisan abstrak karya seniman kontemporer yang baru saja dibeli Cempaka. "Lukisan baru, ya? Pilihan yang berani." Komentarnya. Itu adalah pujian, namun nadanya menyeratkan pertanyaan. "Berapa harga keberanian itu?" "Kresna yang memilihnya. Katanya bisa memancing inspirasi," jawab Cempaka, dengan sengaja mengalihkan fokus pada putranya. Mereka duduk di ruang keluarga, di mana teh melati dan beberapa kue kering sudah tersaji di atas meja marmer. Disinilah pertunjukan dimulai. Widuri adalah seorang maestro dalam percakapan yang berlapis-lapis. "Jadi, Ibu dengar dari Kresna ada kabar baik soal pekerjaanmu?" Ia memulai, menyesap tehnya dengan gerakan anggun. "Hanya proyek kecil, Bu. Berjalan lancar," jawab Cempaka merendah. Ia tahu betul bahwa merendah adalah strategi pertahanan terbaik. "Ah, jangan begitu. Kresna bilang ini proyek besar di Cikarang. Kawasan industri, kan? Pasti melibatkan banyak pihak penting. Ibu punya beberapa teman yang suaminya bermain di sana. Mungkin kamu kenal Tuan Suryo Wicaksono." Widuri menyebut sebuah nama besar di dunia konglomerasi. Cempaka menggeleng pelan. "Fokus saya hanya pada analisis lahan dan legalitasnya, Bu. Saya jarang bertemu langsung dengan para pemain besar." Sebuah kebohongan kecil. Tentu saja ia mengenal nama itu, bahkan pernah bernegosiasi sengit dengan salah satu anak perusahaannya. Kresna, yang baru bergabung setelah menyelesaikan teleponnya, menimpali dengan antusias. "Justru itu hebatnya Cempaka, Bu. Dia bisa menaklukkan lahan itu tanpa harus bergantung pada nama-nama besar. Keuntungannya juga luar biasa." Cempaka bilang, "Dari proyek ini saja kita sudah bisa membeli 1 unit apartemen lagi di kawasan bisnis." Cempaka ingin sekali menyikut suaminya dengan lembut. Kresna, dalam kepolosannya, baru saja memberikan amunisi yang dibutuhkan ibunya. Mata Widuri berbinar sesaat. Sebuah kilatan predator yang cepat-cepat ia sembunyikan di balik senyum keibuannya. "Wow, luar biasa. Kamu benar-benar wanita hebat, Cempaka. Kresna sangat beruntung. Aset kalian pasti bertambah banyak sekarang. Kalian harus hati-hati mengelolanya. Investasi itu seperti pisau bermata dua. Loh, salah langkah sedikit, bisa berbahaya." "Cempaka sangat hati-hati kok, Bu," bela Kresna. Tentu," sahut Widuri cepat. "Ibu hanya mengingatkan sebagai orang tua. Mungkin sesekali kalian butuh pandangan dari orang yang lebih berpengalaman, agar tidak salah jalan." Cempaka hanya tersenyum dan mengangguk, menawarkan untuk mengisi kembali cangkir teh ibunya. Di dalam kepalanya, alarm berbunyi nyaring. Ini bukan nasihat. Ini adalah tawaran pengambil alihan yang dibungkus dengan pita kepedulian. Widuri tidak datang untuk menengok. Ia datang untuk menginspeksi pundi-pundi emasnya. 1 jam kemudian, Cempaka pamit undur diri. Sebuah panggilan konferensi mendadak dengan klien dari Singapura menjadi alasannya. Sebenarnya panggilan itu bisa ditunda, tetapi ia melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas untuk meninggalkan Kresna berdua saja dengan ibunya. Ia ingin melihat sejauh mana Widuri akan melangkah jika ia tidak ada di sana sebagai perisai. Dari ruang kerjanya yang kedap suara, Cempaka hanya bisa menduga-duga. Namun, ia mengenal suaminya dan ia mulai memahami ibu mertuanya. Kombinasi keduanya adalah resep yang berbahaya. Di ruang keluarga,
Setelah memastikan Cempaka benar-benar sibuk, Widuri mengubah postur duduknya. Ia mendekat pada Kresna. Wajahnya memasang ekspresi penuh kekhawatiran yang dipoles dengan sempurna. Kresna, anakku. Ia memulai dengan suara lembut. Ibu sangat bahagia melihatmu sukses dan menikah dengan wanita sehebat Cempaka. Aku juga, Bu, jawab Kresna, tersenyum bangga. Tapi, Widuri sengaja menggantungkan kalimatnya, menciptakan jeda dramatis. Ibu hanya sedikit khawatir. Kamu tahu, di zaman ibu dulu, hubungan suami istri itu seperti satu tubuh, satu dompet. Tidak ada rahasia. Semua terbuka demi kebaikan bersama. Kresna mengerutkan kening. Maksud ibu? Cempaka itu wanita modern. Sangat mandiri. Itu bagus. Ibu akui. Tapi terkadang, kemandirian yang berlebihan bisa menjadi tembok dalam pernikahan. Apakah dia menceritakan semua detail keuangannya padamu? Semua rekening investasinya? Semua aset yang ia miliki atas namanya sendiri? Pertanyaan itu menohok Kresna. Ia dan Cempaka memang tidak pernah membahasnya sedetail itu. Dasarnya adalah kepercayaan. Ia percaya Cempaka mengelola semuanya dengan baik, dan Cempaka percaya ia tidak akan ikut campur. Melihat keraguan di wajah putranya, Widuri melanjutkan serangannya. Bukan ibu tidak percaya pada Cempaka. Sayang. Sama sekali bukan. Tapi perempuan, secerdas apapun, kadang mengambil keputusan berdasarkan emosi. Apalagi jika menyangkut uang sebanyak itu. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, bukankah sudah seharusnya kamu tahu semua detailnya? Untuk melindunginya, melindungi kalian berdua. Logika itu terdengar masuk akal di telinga Kresna. Melindungi. Tentu saja ia ingin melindungi Cempaka. Cempaka bukan orang yang emosional, Bu. Dia sangat logis. Kresna mencoba membela, meski suaranya terdengar kurang yakin dari sebelumnya. Hari ini mungkin tidak. Tapi bagaimana dengan besok? Lusa? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Nak, transparansi adalah kunci pernikahan yang kuat. Cobalah bicara padanya baik-baik. Mintalah dia untuk melibatkanmu, atau mungkin melibatkan ibu sesekali. Pengalaman ibu puluhan tahun di lingkungan sosialita dan bisnis bisa sangat membantu. Racun itu telah disuntikan. Bukan racun yang membunuh seketika, tapi yang bekerja perlahan, menggerogoti fondasi kepercayaan dari dalam. Widuri membingkai keserakahannya sebagai kebijaksanaan, dan keingintahuannya sebagai bentuk perlindungan. Ketika Cempaka selesai dengan panggilannya dan kembali ke ruang keluarga, ia melihat ibunya sedang menepuk-nepuk pundak Kresna dengan penuh kasih sayang. Namun, ia juga menangkap sesuatu yang lain di mata suaminya. Sebersit kebingungan, seutas keraguan yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Benih itu telah ditanam. Widuri menginap malam itu, sebuah keputusan yang ia buat secara mendadak dengan alasan, ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak dan menantu tercinta. Cempaka menyetujuinya dengan berat hati, sementara Kresna tampak senang. Malam itu, Cempaka merasakan perubahan kecil pada suaminya. Ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Sayang, portofolio investasi kamu itu sebenarnya isinya apa saja, sih? Atau, kalau kita mau beli properti lagi, prosesnya serumit apa ya? Semua pertanyaan itu wajar. Namun datangnya serentak setelah kunjungan ibunya terasa seperti sebuah interogasi halus. Keesokan paginya, Cempaka bangun lebih awal dari biasanya. Pikirannya gelisah. Ia butuh udara segar. Ia berjalan tanpa suara menuju balkon utama apartemen, tempat di mana pemandangan kota terhampar laksana permadani berkelip. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu geser. Di sana, di balkon, berdiri Widuri. Ia memunggungi Cempaka, memegang ponsel di telinganya. Angin pagi yang semilir membawa potongan-potongan percakapannya. Suara Widuri tidak lagi merdu dan terkendali. Suara itu bergetar, tercekat oleh kepanikan. Saya minta waktu. Hanya beberapa hari lagi. Bisiknya dengan tajam. Hening sejenak. Ia tampak mendengarkan jawaban dari seberang. Tidak bisa. Saya akan dapatkan uangnya.
Saya janji. Ini jumlah yang sangat besar. Anda harus mengerti. Lagi-lagi jeda. Bahu Widuri tampak menegang. Dengar. Jangan pernah mengancam saya. Jangan berani-berani menghubungi anak saya. Ini urusan saya. Sentuh saya kalau berani. Tapi nama baik keluarga saya taruhannya. Beri saya waktu sampai akhir minggu. Jantung Cempaka serasa berhenti berdetak. Ia mundur perlahan, tanpa suara, kembali ke koridor yang remang-remang. Tubuhnya bersandar di dinding yang dingin, mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Penagih utang. Ancaman. Janji akan mendapatkan uang dalam jumlah besar di akhir minggu. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini mulai menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gaya hidup mewah Widuri yang tak masuk akal, pertanyaan-pertanyaannya yang mendesak tentang keuangan Cempaka, usahanya memengaruhi Kresna, dan sekarang telepon panik ini. Ibu mertuanya bukan hanya serakah. Ia terdesak. Ia tenggelam dalam utang, dan ia melihat Cempaka bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sekoci penyelamat. Atau lebih tepatnya, sebuah kapal pesiar yang bisa ia bajak. Rasa dingin menjalari tulang punggung Cempaka. Orang yang terdesak mampu melakukan hal-hal yang tak terduga. Hal-hal yang gila. Untuk pertama kalinya, Cempaka merasa ada ancaman nyata yang mengintai di dalam istana kacanya. Ia memutuskan untuk diam. Memberitahu Kresna sekarang hanya akan memicu penyangkalan dan pertengkaran. Kresna akan membela ibunya mati-matian. Tidak. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia harus melindungi dirinya sendiri, dengan caranya sendiri. Widuri pulang siang itu, meninggalkan suasana canggung yang menggantung di udara. Pelukannya pada Cempaka terasa lebih erat dari biasanya. Hampir seperti pelukan seekor ular sanca sebelum menelan mangsanya. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Bisiknya. Sebuah kalimat yang kini terdengar seperti ancaman terselubung. Sehari berlalu dengan ketegangan yang tak terucap. Cempaka mencoba bersikap normal. Namun kewaspadaannya meningkat 100 kali lipat. Ia memasang sistem keamanan tambahan di laptop dan brankas pribadinya. Sebuah tindakan yang terasa berlebihan namun perlu. Keesokan sorenya, seorang kurir dari layanan pengiriman premium datang membawakan sebuah kotak pendingin yang terbungkus apik dengan pita satin. Tidak ada nama pengirim, hanya kartu kecil bertuliskan, "Untuk menantuku tercinta." Dengan hati-hati, Cempaka membukanya. Di dalamnya, tertata dengan indah, ada sebuah puding regal 3 lapis yang tampak sangat lezat. Puding itu adalah hidangan penutup favorit Cempaka. Fakta yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya, termasuk Widuri. Lapisan biskuit mari yang padat, lapisan puding mentega yang lembut, dan lapisan jeli coklat yang mengilap di atasnya. Aroma manis dari rum dan mentega menyeruak, menggoda selera. Tepat saat ia selesai mengagumi puding itu, ponselnya berdering. Nama, Ibu Widuri, tertera di layar. "Halo, Bu," sapa Cempaka. Suaranya dibuat senormal mungkin. "Halo, sayang. Bagaimana? Sudah terima kiriman dari Ibu?" Suara Widuri terdengar riang, bahkan terlalu riang. "Sudah, Bu. Baru saja saya buka. Puding regal. Terima kasih banyak. Ibu tidak perlu repot-repot." "Tidak repot sama sekali. Ibu buat khusus tadi pagi. Pakai resep rahasia keluarga. Menteganya Ibu pakai yang paling mahal. Cerocosnya. Itu khusus untukmu, Cempaka." Ibu membuatnya sambil memikirkanmu. Kemudian, Widuri mengucapkan kalimat yang membuat darah Cempaka terasa membeku. "Pastikan kamu yang menghabiskannya. Ya, semuanya. Jangan sampai orang lain mencicipinya. Anggap saja itu suntikan energi buat kamu setelah kerja keras kemarin." Panggilan itu berakhir beberapa saat kemudian, meninggalkan Cempaka dalam keheningan yang memekakan. Ia menatap puding di hadapannya. Hidangan yang tadinya tampak menggiurkan kini terlihat seperti sebuah artefak kejahatan. Jangan sampai orang lain mencicipinya. Perintah itu bergema di kepalanya. Kenapa? Kenapa begitu spesifik? Kenapa Kresna, putranya sendiri, tidak boleh mencicipi puding, resep rahasia keluarga, itu?
Semua lampu merah di benaknya menyala serentak. Telepon kepanikan Widuri. Desakannya akan uang. Dan sekarang, sebuah hidangan penutup yang dikirim dengan instruksi yang sangat aneh. Ini bukan hadiah. Ini bukan tanda kasih sayang. Cempaka menatap lapisan jeli coklat yang mengilap itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kelezatan. Ia melihat sebuah niat gelap yang tersembunyi di balik kemanisan. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang sunyi. Dan Cempaka, dengan ketenangan yang dingin, memutuskan untuk menerimanya. Perang ini tidak akan ia hadapi dengan teriakan atau konfrontasi, melainkan dengan otaknya. Ia akan memainkan permainan ini dengan aturan ibu mertuanya, dan ia bertekad untuk menjadi pemenangnya. Kresna sedang berada di studionya, terhanyut dalam imajinasi garis dan ruang, mendengarkan musik jazz instrumental melalui headphone-nya. Apartemen itu lengang, menyisakan Cempaka sendirian dengan pikirannya dan kotak pendingin yang kini terasa seperti kotak Pandora di atas meja dapurnya. Ia tahu, jika Kresna melihatnya membuang puding itu, atau bahkan menunjukkan keraguan sedikit pun, suaminya akan langsung membela ibunya. Kamu terlalu banyak berpikir. Atau, ibu tidak mungkin seperti itu. Adalah kalimat-kalimat yang sudah bisa ia ramalkan. Tidak, ia harus menghadapi ini sendirian. Dengan napas tertahan, ia membuka kembali kotak itu. Puding regal itu masih tampak sempurna. Permukaannya yang licin memantulkan cahaya lampu dapur. Secara visual, tidak ada yang salah. Namun, intuisi Cempaka, indera keenam yang telah berkali-kali menyelamatkannya dalam transaksi bisnis berisiko tinggi, berteriak ada bahaya. Ia mendekatkan wajahnya, tidak terlalu dekat, hanya cukup untuk menangkap aromanya sekali lagi. Wangi manis mentega dan rum yang mewah memang dominan. Aroma yang seharusnya membangkitkan kenangan indah dan selera makan. Tetapi jika ia berkonsentrasi, mengabaikan lapisan wangi utama itu, ia bisa menangkap sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat samar, nyaris tidak ada. Sebuah aroma asing yang tipis, sedikit pahit seperti almond yang terbakar, bercampur dengan bau kimia yang steril. Aroma itu tidak seharusnya ada di sana. Jarinya yang lentik dengan ragu menyentuh permukaan jeli coklat itu. Terasa normal. Namun saat ia menggesernya sedikit, ia melihat ada lapisan kilap yang sedikit berbeda, seperti lapisan minyak tipis yang tidak menyatu sempurna dengan air. Orang biasa tidak akan pernah menyadarinya. Tetapi Cempaka, yang pernah mengambil kursus singkat tentang patisserie sebagai hobi, tahu bahwa kilap jeli yang sempurna seharusnya tidak meninggalkan residu seperti itu. Ia menarik tangannya seolah tersengat listrik. Paranoia bisa menciptakan hantu di siang bolong, tetapi dua anomali kecil ini, aroma dan tekstur, sudah cukup untuk mengubah keraguannya menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Ia tidak akan pernah membiarkan puding ini menyentuh bibirnya. Dengan hati-hati, ia menutup kembali kotak itu, membungkusnya dengan kantong plastik, dan menyimpannya di bagian paling belakang kulkas, tersembunyi di balik kotak sayuran dan bahan makanan lainnya. Ketika Kresna akhirnya keluar dari studionya beberapa jam kemudian dan bertanya tentang puding itu, Cempaka menjawab dengan senyum semanis mungkin. Sudah kucicipi sedikit. Enak sekali. Manisnya pas. Sisanya kusimpan untuk nanti malam. Mau kunikmati sendiri sambil nonton film. Kebohongan itu meluncur dari bibirnya dengan lancar. Terasa pahit namun perlu. Permainan telah dimulai. Keesokan paginya, Kresna berangkat lebih awal untuk meninjau lokasi proyek. Cempaka kini memiliki waktu beberapa jam untuk dirinya sendiri. Rencananya sudah ia susun semalam suntuk, di antara jeda tidurnya yang gelisah. Ia butuh bukti, sekecil apapun, sebelum melangkah lebih jauh. Ia berjalan ke balkon luas mereka, di mana ia menanam beberapa pot tanaman herbal dan bunga. Di salah satu pot bougainville yang rimbun, ia ingat pernah melihat barisan semut hitam yang rajin merayap di batangnya, mencari nektar atau serangga kecil. Hari ini pun mereka ada di sana, sebuah koloni kecil yang sibuk dengan urusan mereka, tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi martir dalam sebuah drama manusia. Cempaka kembali ke dapur, mengenakan sarung tangan lateks tipis yang biasa ia gunakan saat berkebun. Ia membuka kotak puding itu lagi. Dengan menggunakan ujung pisau buah,
Ia mengambil sepotong bagian puding, hanya seukuran sebutir beras. Ia memastikan ketiga lapisannya terambil, biskuit, puding mentega, dan jeli coklat. Dengan jantung berdebar kencang, ia membawa potongan kecil itu ke balkon dan meletakkannya dengan hati-hati tepat di jalur perlintasan para semut. Awalnya, para serangga itu tampak mengabaikannya, tetapi aroma manis dari umpan itu terlalu menggoda untuk dilewatkan. Satu semut, mungkin sang pengintai, berhenti dan mulai memeriksa butiran puding itu dengan antenanya. Tak lama kemudian, ia mulai memakannya. Beberapa temannya ikut bergabung. Cempaka tidak sanggup menontonnya. Ia memalingkan wajah, masuk kembali ke dalam, dan memaksa dirinya untuk fokus pada pekerjaan. Ia membuka laptop, membalas beberapa email, meninjau laporan pasar, melakukan semua rutinitas yang biasanya menenangkan pikirannya. Tapi hari ini, konsentrasinya pecah. Pikirannya terus kembali ke balkon, ke eksperimen kecilnya yang mengerikan. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Setelah hampir 2 jam memaksakan diri, ia akhirnya menyerah. Dengan langkah pelan, ia kembali ke balkon. Pemandangan yang menyambutnya membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Di sekitar butiran puding itu, tergeletak belasan semut. Mereka tidak bergerak. Mereka tidak mati dalam posisi yang wajar. Beberapa tampak membeku di tengah jalan. Kaki-kaki kecil mereka kaku di udara. Yang lain melingkar dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada kejang-kejang. Tidak ada kepanikan. Hanya kematian yang sunyi dan instan. Koloni kecil yang tadinya hidup dan dinamis itu kini menjadi sebuah diorama kematian. Cempaka bersandar di pagar kaca, merasakan kakinya lemas. Ini nyata. Ini bukan paranoia. Benda di dalam kulkasnya itu bukan lagi makanan, melainkan senjata pembunuh yang disamarkan dengan sempurna. Rasa takut yang dingin dan tajam menusuk ulu hatinya, namun dengan cepat digantikan oleh gelombang emosi lain, kemarahan. Kemarahan yang membara dan jernih. Bagaimana mungkin Widuri, seorang ibu dan nenek, bisa melakukan hal sekeji ini pada istri dari putranya sendiri? Cempaka tahu ia tidak bisa tinggal diam. Bukti koloni semut yang mati memang mengerikan baginya, tetapi itu bukanlah bukti yang bisa ia bawa ke hadapan Kresna, apalagi ke pihak berwajib. Ia membutuhkan sesuatu yang konkret, ilmiah, dan tak terbantahkan. Pikirannya langsung tertuju pada Gita, sahabatnya sejak masa kuliah. Sementara Cempaka terjun ke dunia bisnis, Gita melanjutkan studinya di bidang kimia pangan dan kini memegang posisi penting di sebuah laboratorium swasta terkemuka yang melayani uji toksikologi dan keamanan pangan untuk perusahaan-perusahaan besar. Ia mengambil ponselnya. Jarinya sedikit gemetar saat mencari nama Gita di kontaknya. Gita? Ini Cempaka. Hei, Cempaka. Tumben sekali menelepon di jam kerja. Ada apa? Suara ceria Gita terdengar dari seberang. Cempaka berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan profesional. Git, aku butuh bantuanmu. Ini sangat penting dan sangat rahasia. Aku punya sampel makanan yang perlu diuji toksikologi secepatnya. Uji lengkap. Sampel makanan? Dari bisnismu? Ada masalah dengan salah satu pemasokmu? Tanya Gita. Nadanya berubah serius. Bisa dibilang begitu. Cempaka berbohong. Aku mencurigai ada sabotase dari kompetitor. Aku butuh hasilnya secepat mungkin. Tapi aku tidak ingin ini tercatat secara resmi atas nama perusahaanku dulu. Bisakah kamu melakukannya secara pribadi untukku? Tentu saja aku akan membayar biayanya penuh. Ada jeda sejenak. Gita adalah orang yang cerdas. Ia pasti merasa ada yang lebih dari sekadar persaingan bisnis biasa. Oke, Cempaka. Bawa sampelnya ke lab nanti sore. Jangan lewat lobi utama. Hubungi aku kalau kamu sudah di parkiran basement. Aku akan turun menemuimu. Dan Cempaka hati-hati. Pasti. Terima kasih, Git. Aku berutang padamu. Tutup Cempaka. Merasa sedikit lega. Langkah selanjutnya adalah mengamankan sampel dan mengelola situasi di rumah. Dengan mengenakan sarung tangan baru, ia memotong sebagian kecil dari puding itu, kira-kira 1/4 bagian, dan memasukkannya ke dalam wadah kedap udara yang steril.
Sisa pudingnya ia tata kembali di dalam kotak aslinya agar tidak terlihat ada yang berkurang. Lalu ia bungkus rapat dan ia masukkan ke bagian terdalam freezer. Beku, benda itu akan lebih awet dan aman. Malamnya, Kresna pulang dengan wajah lelah. Bagaimana pudingnya? Kamu habiskan semalam? Tanyanya sambil melepas sepatu. Baru kumakan sedikit. Sayang. Enak sekali, jawab Cempaka. Lagi-lagi dengan senyum yang terasa seperti topeng. Tapi rasanya terlalu mewah untuk dihabiskan sendirian. Sisanya aku bekukan di freezer. Siapa tahu nanti ada tamu atau kita ingin makan lagi. Kresna mengangguk. Sama sekali tidak menaruh curiga. Ia percaya pada istrinya. Ironisnya, kepercayaan buta itulah yang kini berusaha dilindungi oleh Cempaka. Bahkan ketika fondasinya sedang coba dihancurkan oleh ibu Kresna sendiri. Sore itu, Cempaka berhasil menyerahkan sampel kepada Gita di parkiran basement yang remang. Sebuah transaksi rahasia yang terasa seperti adegan dalam film thriller. Sambil menunggu hasil laboratorium yang dijanjikan Gita dalam 2 hingga 3 hari, Cempaka tidak mau hanya duduk diam. Ia tahu racun di dalam puding itu adalah bagaimana Widuri melakukannya. Sekarang ia butuh kepastian tentang mengapa. Telepon panik yang ia dengar adalah petunjuk besar. Tapi ia butuh detailnya. Cempaka terbiasa melakukan uji tuntas, due diligence, sebelum mengakuisisi sebuah properti. Ia tahu cara mencari informasi. Ia menghubungi Jatmiko, seorang konsultan keamanan dan investigasi korporat yang firma hukumnya sering gunakan. Jatmiko adalah pria parubaya yang tidak banyak bicara, namun hasilnya selalu akurat dan cepat. Mereka bertemu di sebuah kafe hotel yang sepi, jauh dari pusat kota. Cempaka langsung ke pokok permasalahan. Pak Jatmiko, saya butuh laporan keuangan dan aktivitas mendalam tentang seseorang. Sangat rahasia. Tidak boleh ada jejak yang mengarah kembali ke saya. Siapa targetnya? Tanya Jatmiko dengan tatapan tajam. Widuri Hartoyo, jawab Cempaka. Ia sengaja tidak menyebutkan status Widuri sebagai ibu mertuanya. Jatmiko hanya mengangguk, mencatat nama itu di tabletnya. Fokus investigasi. Utang piutang, aset tersembunyi, pinjaman dari sumber non-formal, dan periksa semua polis asuransi jiwa yang aktif di mana beliau terdaftar sebagai penerima manfaat. Terutama polis yang baru dibuat dalam 6 bulan terakhir. Permintaan terakhir itu membuat Jatmiko mengangkat alisnya sedikit. Satu-satunya perubahan ekspresi yang ia tunjukkan. Ia mengerti. Ini bukan sekadar investigasi keuangan biasa. Ini jauh lebih dalam dan lebih gelap. Saya mengerti. Saya akan berikan laporan awal dalam 48 jam, katanya singkat. 2 hari itu terasa seperti seabad bagi Cempaka. Ia harus menjalani perannya sebagai istri yang penuh perhatian, mendiskusikan desain taman atap dengan Kresna, menemaninya makan malam, seolah-olah tidak ada awan gelap yang menggantung di atas kepala mereka. Tepat 48 jam kemudian, sebuah email terenkripsi masuk ke alamat email pribadi Cempaka. Laporan dari Jatmiko. Cempaka membukanya di ruang kerjanya. Setelah memastikan Kresna sudah tertidur lelap. Isi laporan itu lebih buruk dari yang ia bayangkan. Widuri tidak hanya terlilit utang, ia tenggelam. Utang kartu kredit yang membengkak, pinjaman bank yang macet, dan yang paling mengerikan, utang kepada rentenir dengan bunga selangit yang jatuh tempo di akhir minggu. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Lalu, Cempaka sampai pada bagian terakhir laporan itu. Asuransi. Jantungnya berdebar kencang. Jatmiko menemukan sebuah polis asuransi jiwa yang baru diaktifkan 3 bulan lalu atas nama Cempaka. Nilai pertanggungannya sangat besar, 20 miliar rupiah. Dan penerima manfaat utamanya adalah Kresna. Namun, ada klausul penerima manfaat sekunder jika Kresna juga meninggal dalam waktu 30 hari setelah kematian Cempaka. Penerima manfaat sekunder itu adalah Widuri Hartoyo. Dan paku terakhir di peti mati itu, Jatmiko melampirkan salinan formulir aplikasi. Tanda tangan Cempaka di sana jelas-jelas sebuah pemalsuan yang canggung. Cempaka menutup laptopnya. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah semua oksigen telah tersedot keluar. Ini bukan lagi tentang menutupi utang.
Ini adalah sebuah skema pembunuhan berencana yang dingin dan terstruktur untuk mendapatkan keuntungan finansial yang masif. Widuri tidak hanya menginginkan uangnya, ia menginginkan nyawanya. Seolah semesta ingin menuntaskan semua kepingan puzzle pada malam yang sama, ponsel Cempaka bergetar. Sebuah pesan singkat dari Gita. Cempaka, hasilnya sudah keluar. Aku tidak bisa bicara di telepon. Ini gila. Aku akan kirimkan laporannya lewat email terenkripsi sekarang. Baca, lalu segera hubungi aku. Beberapa detik kemudian, email kedua malam itu masuk. Jantung Cempaka sudah mati rasa. Tangannya bergerak membuka lampiran dengan ketenangan yang menakutkan. Laporan itu penuh dengan istilah kimia yang rumit, tetapi kesimpulannya ditulis dengan bahasa yang sederhana dan gamblang. Sampel positif mengandung alkaloid colchicine dalam konsentrasi tinggi. Racun yang diekstrak dari tanaman Autumn crocus. Laporan itu menjelaskan bahwa racun tersebut bekerja dengan menghentikan pembelahan sel, menyebabkan kegagalan multiorgan dalam beberapa jam setelah konsumsi. Gejala awalnya mirip keracunan makanan biasa, namun dengan cepat berujung pada shock kardiogenik, serangan jantung, dan kematian. Yang paling mengerikan, zat ini sangat sulit dideteksi dalam otopsi standar kecuali tim forensik secara spesifik mencarinya. Ponselnya berdering lagi. Gita, kamu sudah baca? Suara Gita terdengar tegang. Sudah, jawab Cempaka. Suaranya serak. Cempaka, ini bukan sabotase bisnis. Siapapun yang melakukan ini, dia tahu apa yang dia lakukan. Ini adalah upaya pembunuhan yang sangat terencana. Kamu harus lapor polisi sekarang juga. Aku belum bisa, kata Cempaka dengan tegas. Tapi aku akan menanganinya. Gita, bisakah kamu menyimpan sisa sampel itu dengan aman? Dan bisakah kamu bersaksi jika suatu saat nanti aku butuhkan? Tentu saja. Astaga, Cempaka, aku sangat khawatir. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, kata Cempaka. Dan ada nada baru dalam suaranya. Bukan lagi nada ketakutan atau keraguan, melainkan nada sedingin baja. Ia mengakhiri panggilan itu dan duduk terdiam di ruang kerjanya yang gelap. Di hadapannya, bukti-bukti itu terpampang nyata. Laporan investigasi Jatmiko dan analisis toksikologi Gita. Mengapa dan bagaimana sudah terjawab tuntas. Rasa takutnya telah menguap, tergantikan oleh amarah yang dingin dan fokus yang tajam. Widuri telah meremehkannya. Ia mengira Cempaka adalah domba naif yang bisa digiring ke rumah jagal dengan iming-iming puding manis. Ia salah besar. Cempaka menatap keluar jendela, ke arah lampu kota yang berkelip. Ia tidak akan menjadi korban. Ia tidak akan lari ke polisi dan menciptakan skandal yang akan menghancurkan Kresna. Ia akan menghadapi monster ini dengan permainannya sendiri. Perangkap telah dipasang untuknya. Tetapi ia akan memastikannya berbalik dan menjerat sang pemburu. Ia mengambil ponselnya dan melihat kalender. Besok pagi. Besok pagi adalah waktu yang tepat. Ia sudah tahu persis apa yang akan ia katakan saat Widuri menelepon untuk menanyakan kabar kematiannya. Pagi datang dengan keheningan yang aneh. Sinar matahari menembus jendela apartemen, melukis pola-pola geometris di lantai marmer, tetapi cahayanya terasa dingin. Kresna, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang, bersenandung kecil sambil memilih kemeja untuk ke kantor. Baginya, ini adalah hari Selasa yang biasa. Bagi Cempaka, ini adalah hari perhitungan. Ia duduk di meja makan, secangkir teh hijau hangat di tangannya. Uapnya menari-nari di udara, tetapi cangkirnya sama sekali tidak menghangatkan jemarinya yang terasa sedingin es. Ia tidak sarapan. Perutnya terlalu tegang untuk menerima makanan. Seluruh sistem sarafnya disiagakan. Setiap inderanya dipertajam. Ia mendengarkan suara lift di kejauhan, deru lalu lintas di bawah, detak jam di dinding. Semuanya terasa lebih keras, lebih jelas, seolah dunia menahan napas bersamanya. Ia sudah tahu panggilan itu akan datang. Widuri tidak akan sabar. Racun itu, menurut laporan Gita, bekerja dalam beberapa jam. Widuri pasti sudah menunggu kabar sejak semalam. Mungkin ia mengharapkan telepon panik dari Kresna di tengah malam,
Atau berita duka pagi ini? Fakta bahwa tidak ada kabar sama sekali pastilah membuatnya gila karena cemas dan penasaran. Tepat pukul 8:30, saat Kresna sedang di kamar mandi, ponsel Cempaka yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala, menampilkan foto Widuri yang tersenyum anggun. Jantung Cempaka berdebar kencang sekali, lalu menjadi tenang dengan cara yang ganjil. Inilah saatnya. Ia membiarkan telepon itu berdering 3 kali. Biarkan Widuri menunggu. Biarkan kecemasannya memuncak. Pada dering keempat, dengan tangan yang stabil, ia menggeser ikon hijau. "Halo, Bu. Selamat pagi," sapanya. Suaranya sengaja dibuat ringan dan sedikit mengantuk, seolah baru saja menikmati pagi yang malas. Keheningan singkat di seberang telepon menandakan bahwa Widuri tidak menduga akan mendengar suara Cempaka yang begitu normal. "Cempaka. Sayang." Suara Widuri akhirnya terdengar. Dipaksakan terdengar manis namun bergetar di tepiannya. "Syukurlah kamu yang angkat. Ibu dari semalam kepikiran terus. Bagaimana kabarmu pagi ini? Kamu baik-baik saja, kan?" Pertanyaan itu, yang seharusnya terdengar penuh perhatian, kini terdengar seperti seorang pembunuh yang memeriksa apakah korbannya sudah mati. Cempaka bersandar di kursinya, memutar-mutar cangkir tehnya perlahan. Ia bisa merasakan kegelisahan Widuri merambat melalui gelombang suara. Ia menikmati momen itu, momen singkat di mana ia memegang semua kendali. "Saya baik-baik saja, Bu. Sangat baik. Malah, tidur nyenyak sekali semalam," jawab Cempaka. Nada suaranya yang santai adalah sebuah anomali yang dirancang untuk membingungkan lawannya. "Ada apa, Bu? Kenapa terdengar khawatir sekali?" Lagi-lagi hening. Cempaka bisa membayangkan Widuri di seberang sana. Otaknya bekerja keras mencoba memahami situasi. Rencananya tidak berjalan semestinya. Cempaka seharusnya tidak terdengar baik-baik saja. Ia seharusnya kesakitan, sekarat, atau setidaknya sudah berada di rumah sakit. Ketidaksabaran akhirnya mengalahkan kepura-puraan Widuri. Suaranya menjadi sedikit lebih tajam, nadanya lebih mendesak, meskipun masih terbungkus dalam kepalsuan yang manis. "Bagaimana pudingnya, Nak? Enak, kan? Ibu membuatnya dengan resep terbaik. Sudah kamu habiskan cemilannya?" Itu dia. Pertanyaan kunci. Pertanyaan yang tidak peduli pada rasa puding itu, tetapi pada efek mematikan di dalamnya. Cempaka menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ketenangan dari pusat jiwanya. Ini adalah momen penentu. Satu kalimat ini akan menjadi peluru yang ia tembakkan kembali ke sang penyerang. Ia sengaja memberi jeda beberapa detik, membiarkan keheningan menggantung di udara, meregangkan saraf Widuri hingga batasnya. Kemudian, dengan suara yang paling wajar dan biasa, seolah sedang menceritakan hal yang paling sepele di dunia, ia menjawab, "Sudah, Bu. Sudah habis. Kebetulan semalam Kresna pulang begadang dari kantor. Katanya ingin sekali makan yang manis dan dingin. Jadi pudingnya saya berikan semua untuk dia. Dia suka sekali, Bu. Katanya enak sekali. Sampai habis tak bersisa. Bahkan dia bilang, Ibu memang yang terbaik kalau soal membuat makanan penutup." Setiap kata diucapkan dengan presisi yang sempurna. Setiap kalimat dirancang untuk menjadi belati yang menusuk langsung ke satu-satunya titik lemah Widuri, putranya sendiri. Reaksi di ujung telepon persis seperti yang dibayangkan Cempaka, namun jauh lebih dramatis. Pertama, keheningan total. Keheningan yang begitu pekat hingga Cempaka merasa bisa mendengarkan detak jantungnya sendiri. Tidak ada napas, tidak ada gerakan, seolah dunia berhenti berputar. Lalu, terdengar suara. Bukan kata-kata, melainkan suara terkesiap yang mengerikan, seperti orang yang tenggelam mencoba meraih udara terakhirnya. Suara itu tajam, penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Cempaka bisa membayangkan mata Widuri melebar, wajahnya yang terawat rapi menjadi pucat pasi. Realita dari kalimat Cempaka menghantamnya seperti sebuah godam. Setelah suara terkesiap itu, terdengar bunyi gedebuk yang pelan namun berat, diikuti oleh suara berderak, mungkin ponselnya yang terlepas dari genggaman dan menghantam lantai marmer.
Cempaka tetap menempelkan ponsel di telinganya. Ia mendengar suara samar-samar. Mungkin suara asisten rumah tangga yang berteriak panik di kejauhan. Lalu, hening lagi. Panggilan itu terputus. Cempaka menurunkan ponselnya perlahan, meletakkannya kembali di atas meja. Tangannya tidak gemetar. Ia merasa hampa, namun juga merasa benar. Perangkap itu telah bekerja. Bukti paling kuat atas niat membunuh Widuri bukanlah laporan laboratorium, melainkan reaksi primal seorang ibu yang percaya bahwa ia baru saja membunuh anaknya sendiri. "Siapa, sayang?" Suara Kresna membuatnya sedikit terlonjak. Suaminya sudah selesai mandi, berdiri di ambang pintu ruang makan, segar dan wangi, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi hantu dalam drama mengerikan ibunya sendiri. Cempaka menoleh, memasang senyum tipis. Bukan siapa-siapa. Hanya telemar keting menawarkan kartu kredit. Jawabnya. Kopinya sudah siap. Kresna mengangguk dan berjalan ke meja, mengambil cangkir kopinya. Saat ia duduk di seberang Cempaka, istrinya itu bisa melihat dengan jelas betapa berharganya pria itu, betapa polosnya ia. Dan Cempaka bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan melindungi kepolosan itu selama mungkin. Bahkan jika itu berarti ia harus berdiri sendirian menghadapi badai yang akan segera tiba. Dan badai itu, ia tahu, sedang menuju kemari dengan kecepatan penuh. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, kekacauan meletus. Seorang asisten rumah tangga, Bei Sumi, menemukan majikannya tergeletak tak sadarkan diri di lantai ruang keluarga. Ponselnya retak, terlempar beberapa meter dari tubuhnya yang lunglai. "Ibu! Ibu Widuri!" Pekiknya panik, mengguncang-guncang bahu Widuri. Beberapa staf lain berdatangan. Suasana menjadi hiruk-pikuk. Mereka mencoba menepuk-nepuk pipi Widuri, memberinya minyak angin, melakukan apa saja yang mereka pikirkan dalam kepanikan. Beberapa saat kemudian, kelopak mata Widuri bergetar dan terbuka. Namun, yang terbangun bukanlah seorang sosialita anggun. Yang bangkit dari lantai adalah seorang wanita yang telah kehilangan kewarasannya. Matanya liar, napasnya tersengal-sengal. Hal pertama yang keluar dari bibirnya bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah jeritan yang melengking dan penuh keputusasaan. "Kresna Aa." Ia mendorong kasar tangan-tangan yang mencoba membantunya. "Anakku, anakku." Racunnya. Puding itu, tidak mungkin. Ia meracau. Kalimatnya tidak jelas dan terputus-putus. Stafnya saling berpandangan, bingung dan ketakutan. Mereka mengira majikan mereka terkena serangan jantung atau stroke. "Biar saya panggilkan dokter, Bu," usul kepala pelayan. "Tidak," bentak Widuri. Kekuatannya kembali dalam sekejap, didorong oleh adrenalin dan teror. "Aku harus pergi. Aku harus ke sana sekarang." Wajahnya adalah topeng horor. Riasannya yang mahal luntur oleh keringat dingin. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini acak-acakan. Ia tidak peduli lagi dengan penampilan, dengan citra, dengan apapun. Di dalam benaknya, hanya ada satu gambar yang berputar-putar tanpa henti. Kresna, putranya, tergeletak tak bernyawa, diracuni oleh tangannya sendiri. Keserakahannya telah memakan anaknya. Ia terhuyung-huyung bangkit, menabrak meja kecil hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Ia tidak peduli. Ia menyambar kunci mobil dari mangkuk di dekat pintu, mengabaikan teriakan stafnya yang mencoba menghentikannya. Dengan langkah yang tidak stabil dan tatapan mata yang kosong, ia berlari keluar, masuk ke dalam mobilnya, dan tancap gas, meninggalkan jejak ban di halaman rumahnya yang terawat sempurna. Tujuannya hanya satu. Apartemen Cempaka dan Kresna. Ia harus melihatnya sendiri, meskipun pemandangan itu mungkin akan menghancurkan sisa-sisa jiwanya. Di penthouse, suasana pagi yang tenang telah kembali. Kresna sedang asyik membaca berita di tabletnya sambil menyeruput kopi. Cempaka sedang menata roti panggang di atas piring, gerakannya sengaja dibuat pelan dan mantap, meskipun setiap saraf di tubuhnya menegang, menunggu. Ia tidak perlu menunggu lama. Pertama, terdengar suara interkom yang ditekan terus-menerus, menghasilkan bunyi nyaring yang memekakkan telinga.
Kresna mengangkat wajah dari tabletnya, mengerutkan kening. Siapa pagi-pagi begini? Belum sempat Cempaka menjawab, suara itu digantikan oleh bunyi gedoran keras di pintu depan. Bukan ketukan, melainkan gedoran membabi buta yang penuh amarah dan kepanikan. Biar aku buka, kata Kresna, bangkit dari kursinya. Tunggu, cegah Cempaka. Suaranya tenang namun tegas. Biar aku saja. Namun, mereka berdua terlambat. Terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang, diputar dengan kasar, dan pintu pun terbuka. Widuri, yang memang memiliki kunci cadangan, menerobos masuk seperti badai. Penampilannya sungguh mengejutkan. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya merah menyala karena panik dan tangis. Ia terlihat seperti orang gila. Pandangannya yang liar menyapu ruangan, dan langsung terkunci pada Cempaka yang berdiri di dekat dapur. Kresna, yang berdiri di samping meja makan, untuk sesaat luput dari pandangannya yang sempit dan penuh obsesi. Tanpa basa-basi, dengan suara yang pecah dan serak karena jeritan, Widuri menunjuk Cempaka dengan jari gemetar. Kau, pekiknya. Suaranya menggema di apartemen yang sunyi itu. Pembunuh. Iblis. Apa yang kau lakukan pada anakku? Di mana dia? Tuduhan itu begitu lantang, begitu penuh keyakinan. Dalam kepanikannya yang membabi buta, Widuri secara tidak sadar telah mengakui segalanya. Ia menuduh Cempaka melakukan kejahatan yang sebenarnya ia rancang sendiri. Dan tepat pada saat itulah, Kresna melangkah maju dari balik meja. Wajahnya pucat karena bingung dan kaget melihat kondisi ibunya. Ibu? Ada apa ini? Ibu bicara apa? Tanyanya, suaranya serak. Aku di sini. Kehadiran Kresna, hidup, sehat, dan memegang cangkir kopi, adalah sesuatu yang tidak siap diterima oleh otak Widuri yang sudah kacau. Ia berhenti berteriak. Matanya yang liar berkedip, mencoba memfokuskan pandangan. Ia menatap putranya, lalu menoleh ke Cempaka yang berdiri diam dengan ekspresi tenang yang mengerikan, lalu kembali menatap Kresna. Warna perlahan-lahan terkuras dari wajahnya. Kemarahan dan kepanikannya menguap, digantikan oleh kengerian yang jauh lebih dalam. Kengerian saat menyadari kebenaran. Kresna masih hidup. Puding itu tidak ia makan. Ia telah ditipu. Perangkapnya telah gagal, dan ia baru saja berjalan masuk ke dalam perangkap lain yang jauh lebih cerdas. Dunia Widuri runtuh di hadapan putra dan menantunya. Tabir kepalsuan telah robek, dan kebenaran yang mengerikan siap untuk tumpah ruah. Keheningan yang pecah di apartemen itu terasa lebih bising daripada teriakan Widuri beberapa saat lalu. Kresna berdiri terpaku. Wajahnya adalah kanvas kebingungan dan syok. Widuri, di sisi lain, tampak seperti patung lilin yang meleleh. Kekuatannya terkuras habis, tubuhnya gemetar hebat saat realita menamparnya. Cempaka adalah satu-satunya yang bergerak. Dengan ketenangan yang nyaris tidak manusiawi, ia berjalan ke arah Widuri. Duduk, Bu, katanya. Suaranya bukan lagi suara menantu yang lembut, melainkan suara seorang hakim yang akan membacakan putusan. Kresna, kamu juga duduk. Entah karena perintah dalam suara Cempaka atau karena kaki mereka sudah tidak sanggup menopang, keduanya menurut. Mereka duduk di sofa mewah yang kini terasa seperti bangku pesakitan. Cempaka tidak ikut duduk. Ia tetap berdiri, mengendalikan ruangan. Langkah pertamanya adalah berjalan ke freezer. Ia kembali dengan kotak pendingin berisi puding regal yang masih beku. Ia meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka. Benda itu teronggok di sana. Sebuah monumen manis untuk sebuah niat yang mematikan. Ini pudingnya, Bu. Masih utuh. Tidak ada yang memakannya, kata Cempaka dengan jelas. Matanya menatap lurus ke arah Widuri sebelum beralih ke Kresna. Kemudian, ia mengambil remote dan menyalakan televisi layar lebar di dinding, yang terhubung dengan laptopnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membuka sebuah file. Halaman pertama dari laporan laboratorium Gita muncul di layar. Tulisan, analisis toksikologi, terpampang besar di bagian atas. Kresna menyipitkan matanya, mencoba mengerti. Cempaka menggunakan pointer laser untuk menyorot bagian kesimpulan.
Sampel positif mengandung alkaloid colchicine dalam konsentrasi tinggi. Cempaka membacakan dengan suara datar. Sebuah neurotoksin yang bekerja cepat, menyebabkan kegagalan multiorgan yang gejalanya menyerupai serangan jantung masif. Sulit dilacak dalam otopsi standar. Napas Kresna tercekat. Ia menatap layar, lalu ke puding di atas meja, lalu ke wajah ibunya yang kini seputih kertas. Wajah Widuri adalah sebuah pengakuan tanpa kata. Cempaka tidak berhenti di situ. Ia membuka file kedua. Laporan dari Jatmiko. Grafik-grafik utang yang membengkak memenuhi layar. Nama-nama rentenir. Rincian properti yang digadaikan. Semuanya dipaparkan dengan brutal. Kresna menutup mulutnya dengan tangan. Ngeri melihat seberapa dalam ibunya tenggelam. Lalu Cempaka menampilkan halaman terakhir. Halaman yang paling menghancurkan. Salinan formulir aplikasi asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah atas namanya. Dan di sana, di kolom penerima manfaat sekunder, tertera nama Widuri Hartoyo. Di bagian bawah, sebuah tanda tangan yang canggung mencoba meniru tanda tangannya. Ini tidak mungkin. Bisik Kresna, lebih kepada dirinya sendiri. Lihat aku, Kresna, kata Cempaka. Suaranya melembut untuk pertama kalinya, namun tetap tegas. Pikirkanlah. Kunjungan ibu. Pertanyaan-pertanyaannya tentang uang kita. Usahanya untuk membuatmu meragukanku. Lalu puding ini, dengan pesan aneh agar hanya aku yang memakannya. Dan puncaknya pagi ini. Ibu tidak datang karena khawatir. Ibu datang karena mengira aku sudah mati. Dan ia panik saat berpikir rencananya salah sasaran dan malah membunuhmu. Setiap kata Cempaka adalah paku yang menancapkan kebenaran menyakitkan itu ke dalam hati Kresna. Kebingungannya sirna, digantikan oleh kengerian yang membuat perutnya mual. Semuanya masuk akal. Semua kepingan puzzle yang aneh itu kini membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan hingga ia berharap dirinya buta. Kresna bangkit perlahan. Kakinya terasa berat seperti timah. Ia tidak lagi menatap Cempaka atau layar televisi. Seluruh perhatiannya tercurah pada sosok gemetar di sofa. Wanita yang melahirkannya. Wanita yang ia puja sepanjang hidupnya. Ibu. Suaranya bergetar, penuh luka. Benarkah ini semua? Semua yang dikatakan Cempaka. Jawab aku, Bu. Tolong katakan ini semua bohong. Itu adalah sebuah permohonan. Permohonan seorang anak yang dunianya sedang hancur berkeping-keping. Berharap ada sebersit keajaiban yang bisa menyatukannya kembali. Namun, tidak ada keajaiban. Melihat tatapan putranya yang hancur, pertahanan terakhir Widuri pun runtuh. Ia pecah. Tangisnya meledak. Bukan tangis penyesalan yang lembut, melainkan tangis yang syarat dengan pembelaan diri dan keputusasaan. Ibu tidak punya pilihan lain, Kresna. Isaknya, mencengkeram lengan putranya. Para penagih utang itu, mereka mengancam akan menghancurkan nama baik kita. Mereka mengancam keselamatan ibu. Jadi ibu memilih untuk membunuh istriku? Tanya Kresna, menarik lengannya dengan pelan. Rasa sakit di matanya mulai berubah menjadi dingin. Melihat permohonannya gagal meluluhkan hati Kresna, sisi lain dari Widuri muncul ke permukaan. Sisi yang gelap dan penuh tuduhan. Wajahnya yang basah oleh air mata berubah menjadi seringai marah. Ini semua salahnya. Pekiknya, jarinya kini menunjuk Cempaka. Kalau saja dia mau membantu ibu dari awal. Dia punya begitu banyak uang. Tapi dia pelit. Dia membiarkan ibu menderita. Dia telah merebutmu dariku. Merebut semua yang seharusnya menjadi milik kita. Itu adalah sebuah pengakuan penuh. Sebuah konfirmasi verbal yang brutal. Cukup, Bu, potong Kresna. Suaranya kini tenang namun mematikan. Cukup. Cempaka hanya berdiri diam di sudut ruangan, menjadi saksi bisu hancurnya topeng yang telah dipakai ibu mertuanya selama bertahun-tahun. Di balik citra sosialita yang anggun, ternyata hanya ada keserakahan, keegoisan, dan hati yang mampu merencanakan pembunuhan demi uang. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara isak tangis Widuri yang tersisa. Namun kini tidak ada lagi yang bersimpati padanya.
Kresna berdiri mematung di tengah ruangan. Punggungnya menghadap kedua wanita dalam hidupnya. Cempaka bisa melihat bahunya naik turun, menahan gejolak emosi yang luar biasa. Ini adalah momen krusial. Cempaka telah menyajikan kebenaran. Sekarang, keputusan ada di tangan Kresna. Apa yang akan ia lakukan terhadap ibunya? Apakah darah akan lebih kental dari air? Bahkan jika air itu telah dicampur racun? Cempaka tidak mengatakan apa-apa. Ia menyerahkan keputusan ini sepenuhnya pada suaminya. Ini adalah ujian terakhir bagi pernikahan mereka. Setelah keheningan yang terasa abadi, Kresna akhirnya berbalik. Wajahnya basah oleh air mata yang tak bersuara, tetapi matanya memancarkan sebuah resolusi yang kokoh. Ia pertama-tama menatap Cempaka, dan dalam tatapan itu ada permintaan maaf, rasa terima kasih, dan cinta yang diperbarui. Lalu, ia menatap ibunya, dan tatapannya berubah menjadi tatapan orang asing. "Aku sudah memutuskan," katanya dengan suara serak namun mantap. "Kita tidak akan lapor polisi. Aku tidak akan membiarkan nama keluarga kita hancur di media karena perbuatan ibu." Secercah harapan muncul di mata Widuri. "Tapi," lanjut Kresna, "menghancurkan harapan itu seketika. Mulai hari ini, ibu bukan lagi ibuku. Wanita yang membesarkanku tidak akan pernah melakukan hal sekeji ini." Ia berjalan ke arah ibunya, tidak lagi dengan tatapan seorang anak, melainkan seorang eksekutor. Ibu akan kehilangan segalanya. Kresna mengambil alih situasi dengan efisiensi yang mengejutkan Cempaka. Sisi arsiteknya yang presisi dan terstruktur kini diterapkan untuk membongkar kehidupan ibunya. Dalam 2 hari berikutnya, beberapa pengacara dipanggil. Di bawah tekanan dan tanpa pilihan lain, Widuri menandatangani semua dokumen yang disodorkan kepadanya. Ia menyerahkan rumahnya, mobilnya, perhiasannya, semua aset yang tersisa atas namanya kepada Kresna. Uang hasil penjualan aset-aset itu digunakan Kresna untuk melunasi semua utang ibunya, termasuk kepada para rentenir, memutus ancaman terakhir. Widuri tidak lagi memiliki apa-apa. Kartu kreditnya diblokir. Rekeningnya dikosongkan. Ia menjadi sepenuhnya bergantung pada belas kasihan putranya, belas kasihan yang telah habis. Pada hari ketiga, sebuah mobil datang menjemputnya. Tidak ada koper-koper mewah berisi pakaian desainer. Hanya satu tas kecil berisi pakaian seadanya. Kresna tidak mengantarnya. Cempaka hanya melihat dari jendela apartemen. Widuri, wanita yang dulu begitu angkuh, kini tampak kecil dan kalah saat masuk ke dalam mobil. Ia tidak dipenjara dalam sel besi, tetapi ia dipenjara dalam pengasingan. Kresna mengirimnya untuk tinggal di sebuah rumah panti ureda yang tenang dan terpencil di luar kota, dengan semua biaya hidup yang ditanggung, dengan satu syarat. Ia tidak boleh menghubungi siapapun dari masa lalunya. Ia tidak boleh menghubungi Kresna, Cempaka, atau teman-teman sosialitanya. Ia dijatuhi hukuman kematian sosial. Mahkotanya telah dicopot, kerajaannya telah diruntuhkan, dan ia dibuang untuk menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian dan penyesalan. Di apartemen penthouse itu, setelah mobil yang membawa Widuri menghilang di kejauhan, keheningan yang berat menyelimuti Cempaka dan Kresna. Istana kaca mereka selamat dari badai, tetapi retakannya terlihat jelas di mana-mana. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula suasana di apartemen itu. Keheningan yang dulu terasa berat dan canggung kini telah berubah menjadi ketenangan yang nyaman. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menganga. Hubungan Cempaka dan Kresna telah ditempa ulang dalam api pengkhianatan itu. Kepolosan Kresna memang telah hilang selamanya, tetapi sebagai gantinya, ia mendapatkan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Ia tidak lagi memandang istrinya hanya dengan cinta, tetapi juga dengan rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa atas kekuatan dan kecerdasannya. Suatu pagi di akhir pekan, mereka duduk di balkon, menikmati kopi sambil memandangi kota yang mulai terbangun. Tidak ada lagi percakapan yang dipaksakan. Mereka telah melewati malam-malam panjang penuh air mata dan percakapan sulit untuk sampai di titik ini. Kresna mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Cempaka. "Aku minta maaf," bisiknya. Sebuah kalimat yang sudah sering ia ucapkan,
Tetapi pagi ini terdengar berbeda. Aku minta maaf karena pernah buta. Terima kasih sudah menyelamatkan kita berdua. Cempaka balas menggenggam tangannya dengan erat. Ia menoleh pada suaminya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum. Bukan senyum tipis yang penuh perhitungan, melainkan senyum yang tulus, hangat, dan mencapai matanya. Kita yang menyelamatkan kita, Kresna. Jawabnya. Kita adalah tim. Istana kaca mereka memang pernah hampir hancur. Tetapi dari puing-puingnya, mereka membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak lagi terbuat dari kaca yang rapuh, melainkan dari fondasi baja berupa kejujuran, kepercayaan yang teruji, dan kemitraan sejati. Di Cakrawala, matahari terbit, menjanjikan fajar yang baru. Dan untuk pertama kalinya, mereka siap menyambutnya bersama-sama, tanpa bayang-bayang di belakang mereka.